Sebelum menonton video ini, tekan subscribe dulu teman-teman. Terima kasih. Wahai kaum muslimin dan para salihin yang dirahmati Allah, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hari Jumat itu adalah penghulu dari segala hari. Hadinya bagi orang-orang fakir serta hari rayanya bagi orang-orang miskin. Dan di dalam dua khutbah terdapat 2 rakaat sembahyang. Maka oleh sebab itu, apabila hati telah naik di atas mimbar, jangan lagi di antara kamu berkata-kata atau berbisik-bisik. Barang siapa yang masih berkata-kata atau berbisik-bisik, maka sia-sialah ia dan tak ada pahala Jumat baginya. Maka untuk itu, diam, dengarkan dan perhatikanlah segala apa yang disampaikan oleh hati. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua. Sehingga saat ini kita boleh bersama-sama untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan insyaallah kepada kita kaum muslimin dan muslimat, wabil khusus kepada kita yang berjamaah Jumat pada siang hari. Salah satu hal yang patut kita syukuri juga kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai saat ini alhamdulillah kita semua masih bisa kemudian melaksanakan ibadah Ramadan. Karena begitu banyak kemudian kaum muslimin dan muslimat yang berkeinginan untuk melaksanakan ibadah Ramadan pada tahun ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil dia, yakni ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala Ibu, jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Ramadan yang mubarak, Ramadan yang penuh berkah ini punya manfaat-manfaat yang harus kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Dan salah satu manfaat yang kita rasakan ketika kita melaksanakan ibadah Ramadan adalah manfaat yang disebut dengan manfaat tarbiyah, pendidikan yang akan kita dapatkan manakala kemudian kita melaksanakan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, berkaitan dengan persoalan tarbiyah ini, pendidikan yang Allah berikan di dalam bulan Ramadan, maka paling tidak ada 4 hal, 4 pendidikan yang akan kita dapatkan ketika kita mau melaksanakan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya.
Karena maksud dari ibadah Ramadan adalah bagaimana kemudian kita menjadi orang yang bertakwa, sebagaimana dinyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, maka bicara tentang persoalan takwa, Ali bin Abi Thalib menyatakan takwa itu adalah al-khawfu minal jalil, adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal amalu bitanzil, mengamalkan ajaran-ajaran Al-Qur'an, apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal qanaatu bil qalil, adalah kemudian bersyukur terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala walaupun itu sedikit. Wal isti'dadu li yaumil rahim, dan mempersiapkan diri kita untuk menuju apa yang disebut dengan kematian. Oleh karena itu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, hal yang pertama yang harus kita aplikasikan ketika kita melaksanakan Ramadan dari bulan Tarbiyah ini adalah bagaimana kemudian kita menjadi orang yang membersihkan jiwa kita. Pembersihan jiwa ini menjadi sesuatu yang sangat penting jamaah sekalian, karena dengan bersihnya jiwa, insya Allah mudah-mudahan kita akan menjadi orang yang lebih siap melaksanakan ibadah Ramadan. Oleh karena itu jauh-jauh sebelumnya Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk selalu berpuasa pada bulan Sya'ban, agar supaya apa? Supaya kemudian kita lebih siap ketika kita mau memasuki ibadah Ramadan. Dan membersihkan jiwa, beberapa indikasi yang kemudian kita bisa lihat dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah orang yang bersih jiwa adalah orang yang senang kepada kejujuran. Dan puasa telah melatih itu semua jamaah sekalian. Bagaimana kita belum berbuka manakala belum waktunya untuk berbuka. Lalu kemudian indikasi yang kedua, ketika kita menjadi orang yang dibersihkan jiwa oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ma'iyat Allah, selalu merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala membersamai dia pada setiap waktu, pada setiap kesempatan, pada setiap aktivitas, baik itu yang berkaitan aktivitas di kantor, di pasar, di tempat-tempat yang lain. Dia merasa bahwa dia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu indikator yang ketiga, ketika kita dibersihkan jiwa kita adalah kita selalu menginginkan kepada hal-hal yang positif. Karena itu kemudian Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa sebenarnya puasa yang Allah syariatkan kepada kita adalah mendidik jiwa kita agar menjadi sifat-sifat malaikat. Tapi kemudian sebagaimana kita saksikan bahwa malaikat adalah makhluk, sesuatu yang tidak pernah berbohong kepada siapapun, tidak pernah ingkar janji, tidak pernah berbuat maksiat. Seperti itulah yang kemudian dimaui oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bagaimana meniru sifat-sifat malaikat? Artinya bahwa makhluk manusia Allah Subhanahu wa taala berikan dua potensi kepadanya, keinginan untuk berbuat baik dan keinginan untuk berbuat jahat. Ramadan telah memukul kita untuk menjadi orang yang punya keinginan untuk berbuat baik. Dalam surat As-Syams Allah Subhanahu wa taala nyatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, di mana Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada kita semua potensi ketakwaan dan potensi keburukan. Tergantung kita mau melaksanakan potensi kebaikan dalam diri kita atau justru kemudian potensi keburukan yang kita kemudian kembangkan. Inilah jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu indikator yang keempat dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ketika kita melaksanakan ibadah Ramadan, maka kita akan menjadi orang yang disiplin dalam berbuat. Karena Ramadan telah mendidik kita untuk kemudian tepat waktu,
tepat waktu untuk berbuka, tepat waktu untuk sahur dan lain sebagainya. Dan insya Allah mudah-mudahan manakala kita menjadi orang yang istiqomah untuk kemudian mengamalkan nilai-nilai Ramadan, maka mudah-mudahan kita menjadi bagian dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang ketiga, tarbiyah daripada ibadah Ramadan adalah bahwa kemudian kita disuruh untuk melatih mengendalikan nafsu kita, bukan menghilangkan syahwat kita. Karena manakala kemudian kita sudah menghilangkan syahwat kita, nafsu kita, maka ini sudah tidak manusiawi, bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mengajarkan kepada kita, menyuruh kepada kita untuk mengendalikan nafsu yang kita miliki, yang mana ini adalah merupakan kodrat daripada manusia. Oleh karena itu banyak sekali jamaah sekalian contoh pejabat-pejabat yang kemudian jatuh dari tahtanya disebabkan karena dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Maka insya Allah mudah-mudahan ketika Ramadan yang kita laksanakan, baik itu 29 hari maupun 30 hari, mudah-mudahan akan mentarbiyah diri kita, akan mendidik diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat atau yang terakhir, tarbiyah daripada Ramadan yang insyaallah manakala kita dengan ikhlas, dengan istiqomah, dan karena Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah ini, maka mudah-mudahan kita akan menjadi orang yang mengokohkan jiwa sosial kita, jiwa kemasyarakatan kita. Karena ketika di akhir Ramadan kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan zakat, untuk membantu kepada orang-orang yang tidak berkemampuan, para fakir, para miskin, duafa dan lain sebagainya. Untuk apa? Agar supaya kita turut merasakan terhadap penderitaan-penderitaan yang mereka rasakan selama ini, sehingga kita akan menjadi orang yang sensitif, orang yang selalu peka terhadap persoalan-persoalan di sekitar kita, termasuk kepada saudara-saudara kita yang kurang berkemampuan, sehingga sebagian rezeki kita yang Allah berikan kepada kita akan berikan kepada mereka, kepada orang-orang yang insya Allah mudah-mudahan apa yang kita keluarkan itu bisa mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, selain 4 hal di atas, banyak sekali keutamaan-keutamaan yang kita dapatkan pada bulan Ramadan. Seperti ketika kita mau bersedekah, Rasulullah menyatakan, afdhalus sadaqah sadaqatul Ramadan. Seutama-utama sedekah adalah sedekah yang kita tunaikan pada bulan Ramadan. Bacaan Quran kita, Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan manakala kemudian kita membaca di dalam bulan Ramadan. Begitu juga qiyamul lail kita, salat tarawih kita, tahajud kita, dan salat-salat yang lain. Insyaallah mudah-mudahan kalau itu termasuk kategori salat sunnah, maka Allah akan membalas pahalanya sama dengan pahala salat wajib di bulan yang lain. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, maka di hari yang ke-6 ini bagi orang yang melaksanakan puasa pada hari Ahad, dan hari yang ke-7 bagi orang yang melaksanakan puasa pada hari Sabtu, insyaallah mudah-mudahan masih 20 sekian hari kita melaksanakan ibadah Ramadan. Maka mari kita manfaatkan momentum ibadah puasa sebagai sarana, sebagai momentum untuk memperbaiki diri kita, untuk memperbaiki keluarga kita, untuk memperbaiki jamaah kita, bahkan bangsa dan negara kita. Sehingga Ramadan, dari Ramadan ke Ramadan, insya Allah selalu ada peningkatan di dalam diri kita. Ibarat kita menaiki sebuah tangga, maka kita harusnya sudah berada di tangga pijakan selanjutnya. Tetapi andaikan kemudian Ramadan ke Ramadan masih seperti ini juga, sama dengan Ramadan kemarin, maka tentunya kita akan tergolong kepada orang-orang yang merugi. Inilah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini akan memberikan kontribusi kepada kita, paling tidak akan memberikan penyadaran kepada kita bahwa sesungguhnya momentum Ramadan ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya,
Ya insyaallah mudah-mudahan kita akan termasuk pada orang-orang yang la'allahu tattaqun, mendapatkan takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات آمين. والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا رب يا مهاجر. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.